Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat-sehat. Bertemu kembali dengan Teacher Vera melalui video pembelajaran ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang operasi inverse pada fungsi. Nah, apa sih yang menjadi definisi dari inverse dan bagaimana cara menentukan inverse dari sebuah fungsi? Kita akan mempelajarinya melalui video ini. Nah, mari kita amati diagram panah berikut ini. Terdapat dua himpunan, himpunan A dan himpunan B. Himpunan A dipetakan ke himpunan B dengan relasi fungsi f. Nah, jika sebaliknya himpunan B dipetakan ke himpunan A, maka inilah yang dinamakan dengan inverse fungsi atau yang dinotasikan dengan f pangkat min 1. Oke, jadi inverse fungsi dari f itu dinotasikan dari f pangkat min 1 dibaca inverse fungsi. Oke, jadi inverse itu adalah kebalikan. Nah, jika terdapat dua buah fungsi f dan g, bagaimana cara menentukan apakah kedua fungsi ini saling inverse? Nah, kita bisa selidiki dari komposisinya. Jika dua buah fungsi saling inverse, maka FOG akan sama dengan GOF dan hasilnya itu adalah X. Oke, nah jika kita uji dua fungsi yang ketika kita komposisikan FOG hasilnya sama dengan GOF dan hasilnya itu adalah X, maka dari sini kita bisa simpulkan bahwa kedua fungsi ini saling inverse. Oke, nah selanjutnya kalau kedua fungsi ini saling inverse berarti bisa dikatakan bahwa F ini adalah inverse dari G dan sebaliknya G ini adalah inverse dari F. Oke, nah dari sini kita akan memahami bahwa suatu fungsi yang dikomposisikan dengan inverse-nya maka hasilnya adalah X. Atau suatu inverse yang dikomposisikan dengan F inverse yang dikomposisikan dengan F, maka hasilnya adalah X. Oke, nanti kita akan selidiki lebih banyak lagi contoh-contoh seperti apa dua buah fungsi yang dikatakan saling inverse. Oke, nah selanjutnya bagaimana cara menentukan inverse dari sebuah fungsi? Oke, jadi untuk definisinya sendiri tadi, ketika A dipetakan terhadap B oleh fungsi f, maka kalau sebaliknya himpunan A dipetakan terhadap atau dipasangkan terhadap himpunan A, maka itulah yang disebut dengan inverse. Oke, lalu bagaimanakah cara menentukan inverse dari sebuah fungsi atau bagaimana langkah-langkahnya? Kita akan perhatikan contohnya. Nah, jadi langkah-langkah menentukan inverse suatu fungsi. Oke, inverse fungsi. Nah, yang pertama adalah ubah fx atau y menjadi ubah fx atau y sehingga nanti hasil akhirnya menjadi x. Oke, nah itu langkah-langkahnya. Lalu kita selesaikan persamaan tersebut dengan operasi aljabar. Oke, lalu langkah keduanya selesaikan dengan operasi aljabar. Oke, sebelum kita melihat contohnya lebih lanjut,
Nah, untuk inverse itu sendiri, ketika himpunan A dipetakan ke himpunan B, hasil inverse-nya itu tidak selamanya berupa fungsi. Oke, syarat fungsi itu, suatu relasi disebut fungsi, kita sudah mengetahui. Jadi ketika dia diinverskan, hasilnya itu tidak selalu harus berupa fungsi. Namun ketika hasilnya itu adalah fungsi, maka disebutlah dia fungsi inverse. Oke, jadi inverse dari sebuah fungsi tidak selamanya berupa fungsi. Tetapi ketika kebetulan hasilnya adalah fungsi, maka dinamakanlah dia fungsi inverse. Oke, nah jadi sekarang kita akan menentukan bagaimana menentukan inverse dari suatu fungsi. Misalkan diketahui fx sama dengan 3x kurang 2. Oke, diketahui fx sama dengan 3x kurang 2. Tentukan f inverse x. Tentukan f inverse-nya. Tentukan inverse-nya. Oke. Nah, langkah pertama tadi kita ubah fx. Ini kita kerjakan. Ubah fx sehingga nanti ini fx ini kan sama dengan y, sama dengan 3x kurang 2. Nah, kita akan ubah fungsi ini, rumus fungsi ini, sehingga nanti di akhir kita akan mendapatkan x sama dengan. Oke, jadi dengan operasi aljabar pindah ruas nanti kita akan temukan. Nah, di sini kita lihat bahwa min 2-nya boleh kita pindahkan ke ruas kiri sehingga menjadi y tambah 2 sama dengan 3x. Oke, selanjutnya, nah di sini kita mau mencari nilai x sama dengan. Oke, jadi kalau awalnya dia y sama dengan atau fx sama dengan, maka akhirnya kita akan membuat dia menjadi x sama dengan, yang nantinya kita akan ubah menjadi f inverse x. Oke, nah di sini kalau kedua ruas sama-sama kita bagi 3, berarti y tambah 2 per 3 sama dengan 3x per 3. Oke, sehingga dari sini kita akan peroleh y tambah 2 per 3 sama dengan x. Atau kalau kita balik, x sama dengan y tambah 2 per 3. Oke, inilah yang menjadi inverse dari fungsi fx. Oke. Nah, namun di sini kita harus ubah tetap dalam variabel x. Oke. Nah, di sini kan masih variabel y. Oke, x sama dengan, di mana x sama dengan inilah yang disebut dengan f inverse. Nah, jadi f inverse itu dalam kurung f inverse x itu berarti dia variabel x, sehingga variabel y yang ada di sini kita ubah menjadi x. Oke, jadi x tambah 2 per 3. Inilah yang menjadi inverse dari fungsi fx sama dengan 3x kurang 2. Oke, itu untuk contoh yang pertama. Oke, mari kita lihat contoh yang kedua. Kita perhatikan contoh yang kedua. Diketahui sebuah fungsi fx sama dengan 5x ditambah 2 per 3x dikurang 2. Nah, di sini fungsinya dalam bentuk pecahan atau rasional. Nah, di mana kita harus ingat kembali pecahan atau rasional penyebutnya tidak boleh sama dengan 0, sehingga fungsi ini akan terdefinisi jika x-nya tidak sama dengan 2 per 3. Oke, supaya fungsi ini terdefinisi. Sudah? Nah, terus tentukan f inverse x. Oke, tentukanlah inverse dari fungsi fx. Oke, kita akan bahas bersama.
Oke, bagaimana tadi langkahnya? Fx itu sama dengan Y sama dengan 5x tambah 2 per 3x kurang 2. Oke, ini untuk syaratnya ditinggal saja dulu. Oke, nah lanjut kita akan ubah rumus fungsi ini sehingga nanti di akhir kita akan menemukan X sama dengan. Oke, dengan cara operasi aljabar. Nah, ini kalau kita kali ke ruas kiri menjadi Y buka kurung 3x kurang 2 sama dengan 5x tambah 2. Oke, kita ubah dulu. Sehingga kalau kita kali ke dalam menjadi 3xy kurang 2y sama dengan 5x ditambah 2. Oke, karena kita tujuannya mau menemukan X sama dengan, maka yang bervariabel X kita buat di satu ruas. Oke, sehingga ini menjadi 3xy atau 3yx, gak masalah, dikurang 5x sama dengan 2. Nah, min 2y nya pindah ke ruas kanan menjadi tambah 2y. Oke, lalu yang di ruas kiri sudah sama-sama ada variabel X-nya. Kita faktorkan menjadi X buka kurung 3Y kurang 5 sama dengan yang di ruas kanan 2Y ditambah 2. Oke, sehingga kita temukan X sama dengan 2Y ditambah 2 per 3Y dikurang 5. Inilah inverse dari fungsi fx 5x tambah 2 per 3x kurang 2. Yang tentunya ini kita ubah dulu, ya kan? X itu inilah inverse-nya dalam variabel x, sehingga y-nya tadi diganti menjadi x. Oke, 3x dikurang 5. Nah, karena ini tetap dalam berbentuk pecahan, maka supaya fungsi ini terdefinisi, maka syaratnya adalah penyebutnya 3x kurang 5 tidak boleh 0. Ini untuk syaratnya supaya tetap terdefinisi. 3x tidak sama dengan 5, x tidak sama dengan 5 per 3. Oke, jadi yang menjadi inverse-nya dari fungsi di awal yaitu 2x tambah 2 per 3x kurang 5 dengan syarat x tidak sama dengan 5 per 3. Oke, nah inilah yang menjadi inverse dari fungsi untuk contoh nomor 2. Oke, nah selanjutnya kita akan lihat contoh yang ketiga. Oke, mudah-mudahan sampai di sini semuanya bisa mengikuti bagaimana cara menentukan inverse dari sebuah fungsi. Oke, kita akan lanjut ke contoh yang berikutnya. Contoh yang berikutnya, diketahui sebuah fungsi R dalam variabel X adalah X pangkat 3 dikurang 4. Oke, tentukan inverse dari fungsi tersebut. Oke, tentukan R inverse X atau inverse dari fungsi R X. Oke, mari kita lihat bagaimana hasil atau inverse dari fungsi tersebut. Nah, langkah pertama ingat tadi Rx, Fx, Gx itu sama dengan Y. Nah, dari sini kita akan lihat bahwa Y sama dengan X pangkat 3 kurang 4. Oke, ingat kita akan ubah dia dengan operasi aljabar sehingga di akhir kita akan menemukan X sama dengan. Oke, nah kita akan pindahkan siapa dulu? Nah, kita pindahkan min 4-nya ke ruas kiri menjadi Y tambah 4 sama dengan X pangkat 3.
Oke, nah selanjutnya karena kita akan mencari X sama dengan, maka ini di ruas kanan dia pangkat 3. Yang ruas kanan pangkat 3, maka kita harus akar pangkat 3 kan kedua ruas. Oke, sudah? Maka X sama dengan akar pangkat 3 dari Y tambah 4. Oke, nah berarti inverse-nya atau F inverse sama dengan, oke, supaya sesuai dengan soal yang di awal karena dia R dan MD, maka R inverse sama dengan, nah ini dalam kurung X, variabel X, maka kita ganti, tinggal kita ganti variabel Y-nya. X tambah 4, akar pangkat 3 dari X tambah 4. Oke, inilah yang menjadi inverse dari contoh yang ketiga. Oke, jadi paham ya langkah-langkahnya. Buat dulu Y sama dengan, lalu kita akan manipulasi aljabar, operasi aljabar, sehingga di akhir kita akan menemukan X sama dengan. Nah, X sama dengan itulah yang menjadi inverse-nya yang nantinya akan kita ganti menjadi F inverse X, tetap dalam variabel X. Oke, nah itu pengertian inverse fungsi dan bagaimana cara menentukan inverse dari sebuah fungsi. Oke, nah teacher berharap semuanya bisa mengerti dengan apa yang sudah teacher jelaskan. Nah selanjutnya coba kamu selidiki. Apakah kedua fungsi ini saling inverse. Oke. Selidiki apakah fx sepertiga X tambah 2 dan Gx yang adalah 3X kurang 6, apakah mereka kedua fungsi ini saling inverse? Oke, nah kalian boleh selidiki atau cek dari apa yang sudah kita bahas di awal tadi. Apakah FOG X hasilnya sama dengan GOF X, yaitu sama dengan X. Ini ya. Oke. Nah, silakan kalian selidiki apakah ketika dikomposisikan F dengan G, G dengan F, hasilnya sama dengan X. Oke. Nah, cukup sekian untuk pembelajaran kita hari ini tentang inverse fungsi. Semoga kalian bisa mengerti konsep dari inverse, kebalikan, dan bagaimana cara menentukan inverse dari suatu fungsi. Oke, jadi ingat, inverse dari suatu fungsi itu tidak selamanya berupa fungsi. Oke, tetapi ketika inverse dari suatu fungsi itu adalah suatu fungsi, maka disebutlah dia fungsi inverse. Oke, jadi kebalikannya itu tidak selamanya berupa fungsi. Tetapi ketika kebetulan hasilnya kebalikannya adalah suatu fungsi, maka disebutlah dia fungsi inverse. Oke, jadi cukup sekian yang bisa teacher jelaskan. Semoga dengan video ini kalian bisa mengerti konsep inverse dan bagaimana cara menentukan inverse sebuah fungsi. Oke, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Semoga sehat selalu. Bye bye, God bless you.